Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas. Perkenalkan, nama saya Abdul Kohar SPD MPD, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan bahasa Indonesia mahasiswa dalam konteks akademik dan profesional. Fokus utama dari mata kuliah Bahasa Indonesia adalah pada peningkatan kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui penulisan dan presentasi. Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek penggunaan bahasa Indonesia yang relevan untuk kebutuhan akademik dan profesional. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah yang penting dalam konteks berbahasa Indonesia. Mata kuliah ini secara umum bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. Tujuan mata kuliah Bahasa Indonesia yakni terkait pada kemampuan: 1. Peningkatan keterampilan berbahasa. 2. Kemampuan penulisan akademik dan profesional. 3. Kemampuan analisis dan penyajian teks. 4. Komunikasi yang efektif. 5. Penguasaan bahasa dalam media dan jurnalisme. 6. Persiapan karya tulis ilmiah dan penelitian. Berikut adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dapat dicapai setelah menyelesaikan mata kuliah Bahasa Indonesia. 1. Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. 2. Memiliki kemampuan penulisan akademik dan bisnis. 3. Memiliki kemampuan analisis teks. 4. Memiliki kemampuan presentasi dan komunikasi lisan. 5. Memiliki kemampuan pemahaman regulasi bahasa Indonesia. Sedangkan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti pembelajaran analisis teks bisnis, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan: pertama, mahasiswa mampu memahami struktur teks bisnis. Kedua, mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis konten. Ketiga, mahasiswa mampu menilai kualitas penulisan. Keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi. Kelima, mahasiswa mampu memberikan rekomendasi perbaikan untuk konten bisnis. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari sebelum kita mulai mata kuliah Bahasa Indonesia untuk pertemuan kali ini, kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian teknik analisis teks bisnis. Ada analisis struktur. Bagaimana struktur itu disusun, apakah struktur mendukung tujuan atau komunikasi. Kemudian analisis isi, evaluasi konten teks, termasuk akurasi informasi, harus sampai pada objeknya. Kemudian relevan atau tidak. Misalnya ada konten tentang minyak wangi, tapi warnanya hitam semua.
kira-kira relevan juga kan gitu. Nah, konten itu warna juga mempengaruhi, tulisan juga kalau minyak wangi tulisannya kaku semua. Kira-kira relevan atau tidak? Gitu. Analisis bahasa memeriksa penggunaan bahasa, gaya penulisan dan tingkat kejelasan. Ya. Bagaimana menulis bahasa Inggris khususnya, misalnya memang ada menggunakan brand-brand luar, tulisannya harus seperti apa. Kemudian kalau bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harus seperti apa, tepat atau tidak dari Inggris ke Indonesia. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian ini dampak, ya, dampak. Menilai bagaimana teks mempengaruhi audiens atau calon konsumen, target, dan apakah tujuan komunikasi itu tercapai atau tidak. Ya kalau memang produk kita laku artinya tercapai, sudah bukti validnya seperti itu. Tapi untuk target penjualan sebelum tercapai kan memang dibutuhkan analisis awal. Nah, dibutuhkan analisis awal, perkiraan atau prediksinya. Kalau kita mau masuk ke konsumen muda, tengah baya, atau tua, atau anak-anak, semuanya beda-beda bahasanya. Jangan bahasa orang tua atau kakek-kakek, nenek-nenek menggunakan itu bahasa anak-anak atau bahasa Gen Z. Kadang juga bahasa ada yang formal, ada yang informal. Yang informal boleh tidak digunakan, boleh, selama itu etis, baik, dan dipahami oleh calon konsumen atau audiens gitu. Asal yang terlalu banyak juga, karena kalau orang luar yang baca belum tentu paham kalau kita menggunakan bahasa informal atau apa yang dipelajari, apa yang ketika komunikasi dengan orang Indonesia juga beda ya, karena memang yang digunakan ketika mereka belajar itu formal semua yang dipelajari sesuai dengan tata bahasanya. Tapi ketika ketemu di masyarakat, masyarakat menggunakan lebih banyak informal, bahasa gaulnya, ya. Nah, maksud saya di konten apa boleh sih menggunakan bahasa, boleh. Tapi kan tidak dominan, ya. Dan bisa tidak bahasa gaul atau bahasa yang informal itu bisa dipahami oleh seluruh masyarakat, masalahnya itu. Tapi kalau bahasa formal bisa dipahami karena itu sudah diajarkan dan baku. Masalahnya itu, ya. Jadi kita mau mencapai target yang luas atau tidak dalam bisnis. Kemudian kita analisis struktur teks bisnisnya, tujuan besarnya, elemen utamanya, sistematisasinya, analisis kontennya yang terdiri dari evaluasi sasaran, kekuatan, kelemahan, akurasi, kualitas penulisan. Kemudian kualitas penulisan ini terdiri kejelasan keterbacaan, ketepatan bahasa, visual teksnya. Yang keempat, analisis bias dan objektif tadi ya sudah saya sampaikan. Kemudian rekomendasi. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus konten toko online. Ini saya ambil dari monetisasi Facebook, dan di situ ada salah satu toko online yang
Kemudian kita analisis struktur teks bisnisnya, tujuan besarnya, elemen utamanya, sistematisasinya, analisis kontennya yang terdiri dari evaluasi sasaran, kekuatan, kelemahan, akurasi, kualitas penulisan. Kemudian kualitas penulisan ini terdiri kejelasan keterbacaan, ketepatan bahasa, visual teksnya. Yang keempat, analisis bias dan objektif tadi ya, sudah saya sampaikan. Kemudian rekomendasi. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus konten toko online. Ini saya ambil dari monetisasi Facebook. Coba kita analisis. Kira-kira kelebihan dan kekurangan dari konten ini, konten bisnis itu apa? Ya, silakan. Saya bicara juga dari Pak. Oke, kekurangan dan kelebihan dari poster pagi itu. Nah, kelebihannya kita lihat dari banyak warna, varian-varian sesuai relevan dengan rasa dengan varian-varian yang ada di parfumnya. Ya. Itu parfum syarat yang teman-teman saya pakai. Lu pakai juga? Iya, saya juga pakai. Itu yang menandakan ada King of the King dan Scarlet itu yang raja Kak. Raja ya? Iya. Karena tadinya apa? Di atas ya? Betul. Iya. Dan kelebihan itu banyak varian warna, relevan dengan generasi sekarang, Gen Z kita banyak yang pakai juga karena emang lebih banyak pemirsa tuh suka di generasi kita, terus booming aja di mall, di official store-nya juga, di online juga. Itu kelebihannya. Kalau di kekurangannya sih paling di ukuran. Ukurannya saya karena saya tidak pakai, tidak tahu. Yang ada contoh, bawa contoh nggak? Ada Pak. Coba. Karena ini kita sering cewek itu kan mau ngambil terus ya Pak. Bukan demo produk ya, karena kebetulan ada yang pakai. Ini menurut kamu kekecilan atau bagaimana? Karena kita pakai buat bayi ini sehari-hari ini. Tapi harganya Berapa harganya? 50-an. 50-an. Sampai 60.000. Ya menurut kalian berapa mahal 50? Hah? Ya relatif itulah ya. Tapi masih standar mungkin ya. Kalau memang kualitasnya bagus. Ya, kalau memang kualitasnya bagus. Berarti ini supporter produk ini ya? Iya Pak. Lokal juga Pak. Produk lokal. Oh ini produk lokal. Oh, produk lokal ya. Ini kebetulan ya. Jadi yang kita ambilkan contohnya ternyata banyak pemakai dan konsumennya ada di sini. Tapi dibandingkan dengan produk lain bagus. Lumayan bagus Pak. Karena dari bagiannya affordable, di pemantauan ini juga lumayan. Mungkin seleranya ya pas ya. Ya, sesuai Banyak jenisnya. variannya, betul. Jadi wanginya soft gitu Pak. Ternyata ada penggemarnya di sini. Baik, yang lain coba analisis. Ada tidak kekurangannya atau lain-lainnya? Ini ternyata pas tiga-tiganya pemakai di sini. Ya. Nggak ada? Apa? Siapa? Nah, saya ada dua. Ya. Kekurangannya itu kan, ini kan jatuhnya kan iklan ya. Buat menawarkan produk. Nah ini kurangnya itu menurut saya untuk harga sih. Jadi kan harga juga jadi salah satu penimbang customer untuk membandingkan nih produk A sama produk B lebih murah mana. Kalau misalkan spesifikasinya hampir mirip, pasti kan yang dipilih harga yang lebih murah. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu harganya, ya kita belum bisa pasti kalau kita bakal pilih produk itu. Betul. Salah satu kekurangannya supaya
supaya pembeli bisa memutuskan saat itu, harganya harus ada di situ. Jadi dia tidak perlu cari-cari tahu, butuh waktu dan akhirnya kehilangan konsumen. Tapi kalau yang sudah pernah mendengar atau pernah mencoba dari teman, mungkin sudah bisa memutuskan. Tapi kalau yang belum, memang di sini harus ada harga. Kekurangan ya. Kekurangannya harga tidak ada. Apa lagi? Bapak boleh nambahin nggak? Boleh, boleh. Mungkin untuk kekurangan harga ini kan karena tadi saya pemakai dari pasar tersebut dia kan beda-beda ya Pak harganya. Ada dari 50 sampai 60.000. Nah mungkin itu juga salah satu market mereka kalau tidak menjatuhkan harga yang ada di sebelah apa di Pak. Biar pembeli peminat itu mau mencari tahu nih biar penasaran Oh, begitu. harganya gimana. Jadi itu kan harga berbeda-beda nggak mungkin dia menjatuhi satu harga top untuk di dalam iklan tersebut karena setiap varian itu harganya berbeda-beda Pak. Betul. Ini pembelaan dari pengguna parfum Scarlett ya. Jadi alasannya supaya dia mau mencari tahu lebih banyak karena produknya banyak, maksudnya gitu. Strategi marketing. Itu strategi marketing. Siapa tahu dengan mereka mencari tahu tentang parfum ini, mereka juga mencari tahu tentang produknya Mereka yang lain itu dia. Baik. Ada angka 1 di sini. Ini maksudnya apa? Fenomena number one Itu penjualan terbaik ya. Klaimnya mungkin. Klaimnya nomor 1. Klaim produknya. Ya, berarti klaim ini sebenarnya benar atau tidak kan harus ada pembuktian ya. Iya. Nah, konsumen cari tahunya di mana? Dari sosmed Pak. Dari Sosmed sosmed, aja? Iya, karena sosmed emang ini iklan ini banyak banget. Rating ya? Rating. Rating. Baik. Ini hasil tugas ambil akak aja banyak ya. Jadi ya wangi. Coba di mana letak kelebihan dan kekurangannya? Putranya mana letak kelebihan dan kekurangan konten? Kemungkinan dari ini aja sih Pak, apa namanya merek parfumnya. Mana parfumnya? Iya. Kenapa? Merek parfumnya kurang jelas. Beda dengan Scarlett yang ada tulisannya Scarlett official store-nya. Kalau dia nggak ada. Oh gitu. Iya. Ini jatuhnya kayak make up, kayak iklan make up atau kayak soft lens, jadi nggak jadi banget ya jelas. Nggak tahu dia Kontrasnya memproduksi apa Pak. Oh. Kontrasnya ke make up dan muka. Oh gitu. Fokus produknya mungkin Pak kurang. Keunggulan produknya kurang ditonjolin Pak. Ya, memang masih banyak kelemahan. Tapi kalau untuk baru memulai mungkin dia masih menggunakan ini ya. Oh, marketplace-nya Biasanya dari mulut ke mulut gitu Ya, tapi bisa kan di ini lewat yang media sosial lain lah ya. Masih yang tidak formal kerjasamanya. Dan dia bisa masuk juga toko online. Bisa. Tapi mungkin ini brosur untuk diri dia. Karena banyak juga di karir-karir yang sudah mulai merintis usaha ya. Baik. Ini kita masuk ke penutup ya. Tadi jawab sudah selesai. Kita jadi bahwa seni menganalisis teks bisnis ya. Analisis teks bisnis bukan sekedar aktivitas mengoreksi tata bahasa, melainkan sebuah kompetensi strategis. Ya. Jadi asik menganalisis teks bisnis itu. Ya. Untuk memastikan komunikasi korporasi berjalan efektif, akurat dan persuasif melalui studi kasus yang telah kita pelajari. Anda telah melatih kemampuan untuk membedakan struktur, mengevaluasi konten, penilaian efektivitas hingga memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Kemampuan
untuk melakukan analisis yang tajam, logis, sudah kalian miliki. Ya. Dasarnya adalah aktivitas tanggung jawab tadi. Teruslah mengasah ketajaman analis Anda, dan tepuk tangan ini untuk yang ketiga dan satu laki-laki yang sudah memiliki kemampuan analisis. Ya. Saya Alfia. Alfia, terus Kalista. Kalista, Puspita. Puspita, satu lagi saya Muhammad Biham. Sudah luar biasa kemampuan analisisnya. Dan luar biasa ini penggemar kebetulan pas gitu ya. Tugas untuk individu membuat konten bisnis, tema produksi bebas, tapi diusahakan coba pakai space kalian aja kalau memang menggunakan space ya. Misalnya kayak parfum kan butuh ya, atau kopi ya, laki-laki tuh buatlah nama kopi, apa kopi. Kalau ada kopi luwak berarti ada kopi liar yang tumbuh tidak ditanam tapi memang ada di hutan. Belum ada kan namanya, ya buat aja namanya yang unik. Boleh pakai AI, boleh, tapi perintahnya kalau menggunakan AI harus perintah on sini ada. Kalau ingin yang beda. Kalau pakai AI tidak menggunakan perintah yang jelas sesuai dengan tuntutan kita, bisa saja sama dengan orang lain. Ya. Kumpulkan minggu depan, dan ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Baik, mari kita baca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.